Hai sahabat Mami, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, ketemu lagi di channel Mami Movie. Kali ini Mami akan mereview sebuah film horor yang berjudul The Possession of Hannah Grace tahun 2018 yang disutradarai oleh Diederik van Rooyen. Yuk, tanpa banyak basa-basi kita tonton filmnya, karena nanti malam Mami akan jualan bala-bala panas di kantin Bolong Galata Malele Asep Duren. Oke, siapkan handsfree bersama Cikopi dan cari posisi yang nyaman ya, karena filmnya sangat menegangkan. Yuk Film ini diawali dengan adegan seorang wanita yang sedang diikat di atas ranjang. Karena tubuh wanita tersebut sedang dirasuki roh jahat atau makhluk gaib, ayah wanita tersebut memanggil seorang pendeta untuk mengobati atau mengusir makhluk gaib yang merasuki tubuh anaknya. Mami belum tahu ya, makhluk gaib apa yang masuk ke tubuh wanita tersebut. Apakah setan kredit, kuntilanak, pocong, genderuwo, atau nenek gayung? Yuk lanjut. Dengan sekuat tenaga mantra-mantra jampe dan jangjawakan pun dibacakan. Ilmu panemu jampe pembake jurik sakti setan kawasapi jelema lebih mulia. Nyingkir. Oke, next. Tapi apa yang terjadi? Berhubung yang masuk ke tubuh wanita ini lebih sakti dan kuat, maka sebaliknya pendetalah yang harus meninggal. She's mine forever. Your whole daughter is mine. Stop. Sang ayah yang menyaksikan kejadian tersebut karena tidak ingin ada korban yang lebih banyak lagi, dengan terpaksa sang ayah membunuhnya dengan cara membekam anaknya dengan bantal. Aduh ayah, sadis. Dan akhirnya anak tersebut yang bernama Hannah Grace meninggal. Diceritakan 3 bulan berlalu, diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlatih bela diri. Wanita ini bernama Megan. Megan adalah mantan polwan atau polisi wanita. Megan mempunyai masa lalu yang suram sehingga dia harus berhenti jadi polisi. Karena cerita masa lalunya dalam sebuah insiden, Megan dan partnernya itu sedang bertugas. Pada saat berhadapan dengan penjahat, Megan membiarkan partnernya itu tertembak dan mati oleh penjahat. Karena kejadian tersebut, Megan menjadi depresi. Untuk menenangkan semua itu, Megan pun sering mabok dan minum obat penenang seperti Magadon. Setelah berhenti jadi polisi wanita, Megan pun statusnya jadi pengangguran. Dengan depresinya itu, Megan sering melakukan terapis rehabilitasi. Di tempat terapis, Megan mempunyai teman yaitu Lisa. Selain suka terapis bareng, Lisa ternyata bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Lisa pun menawarkan pekerjaan pada Megan. Lisa menawarkan pekerjaan sebagai penjaga kamar mayat. Ya, itu juga kalau mau. Dan Megan pun menyetujuinya. Ya nggak apa-apalah jadi penjaga kamar mayat. Kan lumayan. Uangnya buat beli bedak dan kebutuhan sehari-hari. Secara aku kan sekarang pengangguran. Ini adalah Dr. Louis yang akan menjelaskan prosedur tugas dan tanggung jawab apa aja yang harus dilakukan oleh Megan. Pada saat sedang bertugas jaga malam, Dr. Louis menjelaskan dari mulai lampu lorong yang memiliki sensor, apabila kalau ada yang berjalan lewat lorong tersebut, maka akan menyala lampunya secara otomatis. Wow, keren ya. Dr. Louis pun menjelaskan bila mana datang mayat baru, Megan harus memotret dan men-scan sidik jarinya mayat tersebut.
Megan bisa mulai bekerja besok dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan Dr. Lewis pun mengatakan, bukan untuk menakut-nakuti ya atau ngerewas kamu. Kalau pada saat malam hari suka ada kejadian hal-hal yang ganjil, seperti mendengar suara-suara yang aneh dan mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Maka dari itu sudah ada 3 orang dalam 1 bulan ini yang keluar karena tidak kuat atau ketakutan. Dan Megan pun nyeleneh menjawab, namanya juga jaga kamar mayat atuh dok, pasti banyak yang aneh dan seram. Terus kalau sudah tidak kuat mah atuh tinggal acungkan tangan. Emangnya uji jali atuh neng? Sebelum bekerja pada malam hari, Megan mempersiapkan fisik dan mentalnya dengan olahraga lari pagi. Tibalah pada malam hari dan Megan mulai bekerja. Di ruangan depan Megan berkenalan dengan security yang bernama Dave. Pada saat Megan di ruangan kerja, ruangan yang sangat gelap, situasi pun mulai sunyi, sepi dan senyap. Bentar, kayak lagu ini mah. Sunyi sepi sendiri, jaga mayat malam hari. Aduh, ayo wehnya. Oke, next. Bel pun berbunyi, itu tandanya ada pengiriman mayat baru. Megan pun langsung melaksanakan tugasnya memotret, men-scan sidik jari dan memasukkan ke dalam lemari mayat. Namun tiba-tiba, pas security rewas. Oke, pekerjaan malam pertama pun selesai. Megan baru bangun dari tidurnya. Seorang laki-laki mendatanginya. Laki-laki tersebut bernama Andrew. Andrew adalah mantan kekasihnya waktu masih bertugas di kepolisian. Akang Andrew pun bertanya, kamu sekarang kerja di mana? Kerja apa? Megan pun menjawab, aku kerja di rumah sakit sebagai penjaga kamar mayat. Lumayanlah dapat uang gaji buat beli bedak dan pembalut. Daripada pacaran sama kamu, belum pernah tuh dibeliin bedak-bedak acan. Oke, next. Malam kedua pun tiba di dalam ruangan yang sunyi sepi, tapi tanpa nyanyi ya. Megan menghibur dirinya dengan main bola di sela lorong-lorong. Bel pun berbunyi, itu tandanya ada pengiriman mayat yang akan datang. Tapi setelah dicek ke tempat pengiriman ternyata kosong dan tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mau memaksa mencoba untuk masuk. Berhubung terhalang untuk masuk, pria tersebut hanya bisa menggedor-gedor memaksa untuk masuk. Megan pun mengancamnya, kalau kamu tidak segera pergi, aku akan telepon petugas keamanan. Bel pun berbunyi lagi, terlihat dari CCTV kali ini pengiriman mayat beneran yang akan datang. Pengantar mayat tersebut ini namanya Randy. Randy menjelaskan bahwa mayat tersebut ditemukan di lembah. Mayat tersebut disayat-sayat dan dipukul kepalanya lalu si pelaku mencoba untuk membakarnya. Sadis ya. Mayat tersebut bernama Hannah Grace. Setelah itu seperti biasa mayat Hannah Grace dibawa ke ruangan untuk dipoto dan di-scan. Pada saat mayat Hannah sedang dipoto, tiba-tiba mesin foto mengalami kerusakan. Tapi pas mau diperbaiki, mesin fotonya tiba-tiba Megan pun tersetrum. Dipoto susah malah kesetrum, nyusahin aja nih mayat. Megan pun langsung men-scan sidik jarinya, tapi pas mau di-scan, mesin sidik jarinya juga mengalami kerusakan. Megan pun memutuskan untuk langsung memasukkan mayat Hannah ke dalam kotak lemari mayat tersebut. Tapi pas mau dimasukkan, tiba-tiba meja pun bergetar dan menjatuhkan gelas dan suntikan. Pada saat membersihkan gelas dan suntikan, tanpa sengaja pecahan gelas mengenai tangannya dan Megan pun terluka. Dan Megan pun langsung memasukkan mayat Hannah ke dalam lemari. Pada saat Megan sedang mengobati tangan yang luka memakai obat merah dan memperban tangannya, tiba-tiba pintu lemari mayat Hannah terbuka dengan sendirinya. Lalu Megan menutupinya kembali.
Karena mayat Hannah tidak bisa difoto dan di-scan, Meghan pun mencari data di bug Google. Dan diketahui bahwa di biodata Hannah terlihat bola mata Hannah itu berwarna coklat. Akan tetapi setelah dicek bola mata Hannah, kenyataannya berwarna biru. Pada saat sedang di dalam ruangan, Meghan mendengar suara pintu terbuka dan Meghan pun memeriksanya. Pasti ini ulah si Dave yang suka bercanda. Tapi pas setelah kembali ke ruangan, lemari mayat Hannah telah terbuka dan kosong. Dalam kebingungan dan kaget, Meghan melihat bungkusan mayat Hannah sedang digusur. Meghan pun langsung mengikutinya. Dan tiba-tiba Meghan pun langsung diserang dan diancam dengan pisau dapur bekas memotong cengek. Cabe kali ya. Berhubung Meghan mantan polwan, Meghan pun melawannya dan terjadi perkelahian dan pria tersebut bisa dikalahkan dan Meghan pun berlari untuk menelpon meminta bantuan keamanan. Setelah menelpon, Meghan berlari untuk mengambil mayat Hannah. Tapi pas mau diambil mayat Hannah sudah tidak ada. Setelah diintip oleh Meghan, ternyata pria tersebut membawa mayat Hannah ke tempat pembakaran mayat atau kremasi untuk dibakar. Dan terjadi perkelahian lagi dengan bantuan Dave dan security. Akhirnya pria tersebut bisa dilumpuhkan dan diborgol. Dalam keadaan diborgol, pria tersebut berbicara seakan memberi pesan kepada Meghan bahwa mayat Hannah belum mati dan kamu harus menghancurkannya dengan cara membakarnya. Setelah aman, Meghan pun memasukkan kembali mayat Hannah Grace. Namun lagi-lagi pintu lemari mayat itu terbuka sendiri. Dengan hati yang deg-degan, dag-dig-dugser, Meghan pun mengeceknya. Pada saat sedang mengeceknya, tiba-tiba suara telepon berbunyi. Itu adalah telepon dari Andrew. Andrew menanyakan kabar dari Meghan. Setelah telepon ditutup, Meghan kembali memeriksa mayat Hannah. Namun tiba-tiba mulut mayat Hannah terbuka seolah-olah mengeluarkan udara atau bernapas. Lisa pun datang dan Meghan menceritakan hal yang dialaminya. Liz, saya melihat mayat Hannah bernapas. Lisa menjawab itu sudah hal biasa kalau mayat itu bisa bernapas bila pergerakan mayat sedang dipindahkan. Mungkin Dr. Lewis lupa menjelaskan hal itu, jawab Lisa. Daripada ngobrol yang tidak jelas, Lisa pun mengajaknya makan bakso di luar sana. Meghan pun meminta izin kepada Dave untuk menggantinya untuk jaga di ruangan sebentar. Meghan pun bareng Lisa meninggalkan Dave sendirian karena akan makan bakso di luar. Pada saat Dave sedang berjaga sendirian, di ruangan mayat Dave pun bermain bola di lorong dan tiba-tiba Dave pun terkena teror juga. Pada saat di ruangan, Dave mendengar suara-suara yang aneh. Ternyata suara tersebut berada di kotak lemari mayat Hannah. Pada saat Dave menolong ke lemari mayat Hannah, tiba-tiba Dave ditarik dan dilempar di umbang-ambing tepara ruguh hingga barang yang ada di ruangan acak-acakan dan Dave pun akhirnya dilempar dan dimasukkan ke dalam lemari mayat. Dave pun tidak kuat menahan kesakitan, kekosehan, dan jeritan yang akhirnya pun mati. Setelah Meghan selesai makan bakso bersama Lisa, Meghan pun kembali ke ruangan kerjanya dan melihat ruangan sudah acak-acakan. Pasti ini ulah si Dave, dan Meghan pun merapikannya. Setelah beres merapihkan ruangan, Meghan pun pergi ke toilet. Mungkin diare kali ya, karena sudah makan bakso rudal pedas asam manis level 5. Pas sedang di dalam toilet, tiba-tiba mesin pengering berbunyi. Dave? Dan tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arah depan Meghan. Dan Meghan pun dengan hati-hati memeriksanya ke bawah. Namun tiba-tiba
penasaran, Meghan pun kembali searching lagi nih Mbak Google untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap mayat Hannah. Dan akhirnya mendapatkan informasi di Mbah Google bahwa Hannah Grace meninggal dirasuki oleh roh jahat, dan itu pun diakui oleh ayah dan pihak keluarganya. Setelah beres searching di Google, Meghan langsung mengecek mayat Hannah. Setelah dicek dan dilihat dengan teliti, terjadi keanehan karena luka sayatan yang berada di tubuh Hannah sudah menghilang. Meghan pun bertambah semakin penasaran. Meghan meminta sama security untuk membuka kamera CCTV. Apa yang sebenarnya terjadi pada mayat Hannah? Meghan pun memeriksa CCTV satu persatu. Pada jam 2.20 terlihat di CCTV dan Meghan pun terkejut karena ada sosok bayangan hitam yang sedang berjalan. Dan Meghan pun memanggil temannya Lisa. Meghan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut. Namun Lisa pun tidak mempercayainya karena Meghan sedang mengalami depresi atau Meghan terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan Magadon. Look, you need to believe me on this one. Lisa pun langsung pergi untuk merokok di tangga darurat. Pada saat sedang menyalakan rokok dengan bensin, tangan Lisa tiba-tiba basah karena air kucuran dari atas. Setelah dilihat, air yang kena tangan Lisa melainkan bukan air, tapi itu adalah darah. Lisa pun naik tangga untuk mengeceknya dan tiba-tiba Lisa melihat mayat Deb yang berlumuran darah. Sontak hantu mayat Hannah Grace pun muncul. Lisa berlari hingga sampai di atas gedung. Lisa berlari namun tidak ada jalan keluar. Dan datanglah hantu mayat Hannah Grace. Dan Lisa pun terbunuh. Oh my god. Di adegan lain datanglah Randy, si penghantar mayat, dan Meghan pun menjelaskan kepadanya bahwa mayat yang diantar Randy tadi malam yang penuh luka sayatan, tiba-tiba luka sayatannya menghilang. Randy pun berkata sama Meghan, kamu harus berhati-hati, dan Randy pun berpamitan langsung pulang. Pada saat pulang mengendarai mobil jenazah, tiba-tiba mobil yang dikendarai Randy terasa menggilas sesuatu. Randy pun langsung turun dan memeriksanya. Setelah memeriksa sekitaran mobil, Randy melihat mayat Hannah Grace sedang merondang atau merangkak ya. Dan Randy langsung dibunuhnya. Lagi dibunuh. Pada saat Meghan sedang melihat kamera CCTV, Meghan melihat mayat Hannah sedang menuju lift mengarah kepada Randy. Meghan pun langsung berlari mengarah kepada Randy. Namun apa yang terjadi? Meghan melihat keadaan Randy yang sudah tidak bernyawa. Apal meren. Dalam keadaan dagdikduk, tiba-tiba Andrew menelepon. Andrew memberikan kabar bahwa pria yang ditangkap di kamar mayat itu telah kabur dan melarikan diri. Namun tiba-tiba, Andrew, Megan, go to security right now. The guy be out on him, but there's a chance he can make it. pria yang kabur tersebut sudah berada di belakang Meghan. Pria tersebut menodongkan pistol ke arah Meghan. Dan pria tersebut berbicara bahwa saya adalah ayahnya Hannah Grace. Karena Meghan sudah tahu ceritanya di Mbah Google, akhirnya Meghan pun mempercayainya. Ayah Hannah memberitahu supaya tidak ada banyak korban lagi, Meghan harus membantu untuk membakarnya. Karena setan yang berada di tubuh Hannah masih hidup. Api tempat pembakaran mayat sudah dinyalakan dan mayat Hannah sudah di posisi siap untuk dibakar. Pada saat mayat Hannah akan dibakar, tiba-tiba mayat Hannah hidup dan sudah berada di posisi belakang ayahnya Hannah. Ayah Hannah pun disingkirkannya. Dan Meghan pun dicekik oleh mayat Hannah seolah-olah mau masuk ke dalam tubuh Meghan. Ayah Hannah berdiri dan membantu Meghan, namun Meghan terjatuh.
ayah Hana dicekik dan dimasukkan ke pembakaran mayat, dan ayah Hana pun mati terbakar. Aduh, anak durhaka kamu teh atuh anak. Megan pun langsung berlari ketakutan dan si mayat durhaka Hana mengejarnya. Jadi kesel atunya, jadi disebut mayat durhaka. Oke, next. Megan terus berlari kemana? Di situ pasti ada Hana. Itu dasar setan. Kok ada di mana-mananya? Setelah tidak ada jalan keluar, Megan pun sudah lelah dan akhirnya Megan pun menggoler, tidak walakaya. Dalam keadaan pingsan, mayat durhaka Hana menggusur Megan. Tidak tahu atuh mau dibawa kemana eta si Megan sampai digusur-gusur segala. Setelah sadar dari pingsannya, tiba-tiba Megan sudah berada di dalam lemari mayat, guys. Di adegan lain, Andrew pun datang dan bertanya kepada security di mana keberadaan Megan. Megan yang sedang oseh-osehan di dalam lemari mayat yang mencoba berusaha keluar. Megan pun dengan sekuat tenaga totojeran dan akhirnya pintu lemari mayat pun bisa terbuka. Andrew pun menolong Megan dan mengajaknya untuk pergi ke pintu keluar. Ketika saat security Andrew pun menolong Megan dan mengajaknya untuk pergi ke pintu keluar. Ketika saat security mau pergi keluar, tiba-tiba Hana pun membunuhnya. Pada saat Hana mendekati Megan, Andrew pun langsung menodongkan pistolnya. Namun Andrew diangkat oleh mayat Hana. Pada saat Andrew diangkat sedang kesakitan, Megan pun langsung mengambil pistol di tangan Andrew. Dan Megan pun beberapa kali menembakinya. Setelah mayat Hana tertembak, Megan pun langsung membawanya ke tempat pembakaran. Setelah mayatnya mau dibakar, tiba-tiba mayat Hana hidup kembali. Dengan menghilangkan rasa takutnya karena manusia lebih mulia tibatan makhluk gaib, akhirnya dituntaskanlah. Hana pun dibakar oleh Megan dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah di saat perempuan gegana, gelisah, galau, merana, walaupun putus hubungan dan banyak hutang, jangan pernah melamun sendirian karena gampang dirasuki setan. Jadi tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Oke, buat yang demen nonton review film Mami Movie, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di-share ya. Dan Mami doakan moga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Ikan hiu naik sepeda, dadah.